Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Untuk materi yang keduanya adalah fungsi. Apa itu fungsi? Nah, perhatikan yang ini. Pengertian dari fungsi. Sebuah fungsi f memetakan x ke Y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan. Nah, memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan dari daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai Y dari himpunan kedua atau daerah kodomain atau daerah kawan, ya. Himpunan nilai yang diperoleh disebut dengan daerah hasil atau rank fungsi. Nah, untuk lebih memahami mengenai apa itu fungsi, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada yang termasuk dengan fungsi dan bukan fungsi. Nah, ini gambar apa? Ini gambar diagram panah. Lihat untuk gambar yang pertama. Ini semuanya termasuk dengan fungsi. Kenapa disebut dengan fungsi? Karena setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Dan setiap anggota A itu dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Sekarang lihat A ke X, B ke Y, ini juga sama. A, kemudian yang bagian B ini juga sama, B ke Y, C ke Y. Kemudian ini sama. Nah, lihat apa bedanya dengan bukan fungsi? Gambar yang kedua ini semuanya gambar yang bukan fungsi. Kenapa disebut bukan fungsi? Karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Contohnya, yang ini, B tidak punya pasangan di himpunan B. A tidak punya pasangan, C juga kosong, tidak ada. Yang ini juga kosong, ini kosong. Nah, jadi ini bukan fungsi. Jadi kalian sudah bisa membedakan yang mana fungsi dan bukan fungsi, ya. Kalau fungsi ini semuanya di anggota yang pertama, himpunan yang pertama mempunyai pasangan di B. Meskipun di sini pada himpunan B mempunyai dua pasangan di A, tapi asalkan anggota yang pertama hanya mempunyai satu pasangan dan tidak nol, ya. Itu yang dinamakan dengan fungsi. Perhatikan lagi, ini bedanya fungsi dan bukan fungsi. Kalau dengan gambar mungkin lebih jelas, ya. Selanjutnya, jadi yang dinamakan dengan fungsi, sifat-sifatnya ini, yang pertama sifat fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi itu nama lain dari pemetaan, ya. Sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yaitu yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, itu sifat-sifat dari fungsi. Kemudian, jika banyak anggota himpunan A, ini dilambangkan dengan N dalam kurung A. Dan banyak anggota himpunan B dilambangkan dengan N dalam kurung B. Ini sudah kalian pelajari di himpunan, ya, pada pelajaran himpunan kelas 7. Banyaknya anggota suatu himpunan dilambangkan dengan N dalam kurung, nama himpunannya. Jadi banyak fungsi yang mungkin dari A ke B, cara mencarinya, banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Kemudian banyak fungsi
yang mungkin dari B ke A. B ke A dibalik berarti banyak himpunan A pangkat banyak anggota himpunan B. Misalkan anggota himpunan A-nya ada 3, B-nya 2, berarti A ke B berarti 2 pangkat 3. Kalau banyak himpunan dari B ke A, tadi ini 3, yang ini 2, berarti 2 pangkat 3 pangkat 2 ya. Itu menentukan banyaknya fungsi yang mungkin ya. Kemudian nah sekarang selain fungsi ada juga yang dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Yang bagaimana korespondensi satu-satu? Nah ini fungsi ya. Yang ini fungsi. Gambar yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, ini adalah korespondensi satu-satu. Nah, lihat. Korespondensi satu-satu itu bagaimana? A dipasangkan 1 di B, himpunan pada himpunan A juga yang anggota B pasangkan dengan 1 di anggota B yaitu Y, C dipasangkan dengan Z, dari A ke B 1, dari B juga ke A hanya 1. Itu yang dinamakan dengan korespondensi satu-satu, dari A ke B 1, dari B ke A juga hanya 1 pasangan. Kalau fungsi lihat dari A ke B itu hanya 1, boleh 1. Tapi dari B ke A boleh mempunyai 2 pasangan ya. Itu untuk fungsi. Beda lagi dengan korespondensi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu dari A ke B harus 1, B ke A juga harus 1 ya. Kemudian nah, jadi suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B dikatakan korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat berikut. Nah, setiap anggota A mempunyai tepat 1 pasangan di B, setiap anggota B mempunyai tepat 1 pasangan di A. Nah, ini jadi karena setiap anggota A mempunyai tepat 1 pasangan di B dan B juga mempunyai tepat 1 pasangan di A, berarti banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B harus sama. Jadi jika A-nya 3, NA-nya 3, banyak anggota himpunan A-nya 3, maka banyak anggota himpunan B juga harus 3 ya. Ini untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ya. Kemudian notasi fungsi. Oh iya, belum ke notasi fungsi ya. Notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F kecil titik 2 A ke panah B. Nah, nama himpunan harus menggunakan huruf kapital ya. Fungsi F memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan dengan F titik 2 X panah Y atau F X ini panah F X. F X ini sama juga dengan nilai Y. Jadi Y itu sama dengan F X. Nah ini ada cara membacanya. F titik 2 X panah Y dibacanya F memetakan X ke Y. Jadi titik 2 dibacanya memetakan, panah dibacanya ke ya. F titik 2 X panah FX dibacanya F memetakan X ke FX. Kemudian, nah dan seterusnya. Jadi
Nah, di sini Y merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X. Ditulisnya Y sama dengan Fx atau nilai Y sama dengan Fx ini disebut dengan rank F atau daerah hasil dari fungsi F, ya. Itu untuk notasi fungsi. Jadi notasi fungsi bisa dinotasikan dengan huruf F, G, atau H, itu menggunakan huruf kecil. Kalau himpunan kita gunakan huruf kapital, ya. Kemudian penyajian fungsi. Penyajian fungsi. Nah, contohnya. Contoh 1, lihat. Diketahui fungsi F memetakan A, cara membacanya fungsi F titik 2A panah B, artinya F memetakan A ke B dengan A himpunannya 1, 2, 3, 4, B anggotanya 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi F dinyatakan dengan 3 kali dari, ingat relasi hubungan dari A ke B-nya adalah 3 kali dari. Nah, untuk penyajian fungsi ada beberapa macam. Yang pertama dengan diagram panah. Lihat, 1, nah, dipasangkan dengan 3. 2, dipasangkan dengan 6. 3, dipasangkan dengan 9. 4, dipasangkan dengan 12. 15 pada anggota B tidak mempunyai pasangan, ya. Tetapi ini tetap dinamakan dengan fungsi karena semua anggota A mempunyai tepat satu anggota pasangan di anggota B. Kemudian penyajian yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Lihat, himpunan pasangan berurutan yang kemarin, tugas yang kemarin juga salah, banyak yang salah dalam penulisannya. Diawali dengan kurawal awal atau kurawal buka. Di dalamnya pakai kurung kecil, baru titik koordinatnya. Nah, seperti ini diakhiri dengan kurawal tutup, ya. Kemudian penyajian fungsi yang ketiga ini himpunan pasangan berurutan sudah bisa mungkin ya, dan diagram panah juga bisa. Kemudian untuk persamaan fungsi. Nah, penyajian fungsi dalam persamaan. Nah, di sini relasinya 3 kali dari. 3 kali dari berarti persamaan fungsinya adalah 3x, ya. Ini 3x, jadi fx sama dengan 3x. Jadi persamaan fungsi untuk soal ini adalah fx sama dengan 3x. Kemudian yang keempat, sajian fungsi f dalam bentuk tabel. Nah, lihat tadi anggotanya itu A-nya itu 1, 2, 3, 4. Berarti ini daerah asal. Yang ini daerah kawan. Tinggal kita cari daerah hasilnya atau ranknya. Ingat, A-nya itu 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya 1, 2, 3, 4, ya. Untuk membuat tabel, tulis seperti ini. Ini untuk himpunan daerah asal yang pertama, atau himpunan A ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ini untuk ranknya, daerah hasil. Bagaimana menentukan daerah hasil? Lihat rumus fungsinya. Tadi rumus fungsinya itu
pada bagian C dituliskan Fx sama dengan 3x. Didapat dari mana? Ini kan aturannya 3 kali dari, berarti 3x. Nah, membuat tabelnya. Y sama dengan Fx sama dengan 3x. Y atau Fx ini ya. X-nya 1, berarti ganti X-nya dengan 1. Kalikan 3 kali 1, 3. X-nya 2, berarti 3 kali 2, 6. X-nya 3, 3 kali 3, 9. X-nya 4, 3 kali 4, 12. Ini dalam bentuk tabel ya. Tadi kan sudah dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan, berarti 1,3 titik koordinatnya, 2,6, 3,9, 4,12. Nah, kemudian untuk menyajikan dalam bentuk grafik. Jadi penyajian dalam bentuk grafik dibuat, nah yang kemarin juga lihat, ini membuat grafik ya. Pada bidang koordinat ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y yang tegak atau vertikal, sumbu Y yang mendatar. Jarak dari 0 ke 1 harus sama, dari 1 ke selanjutnya ini jaraknya 1. Nah, kalau mau 2 berarti 0, bilangan yang pertama ini bukan 1, 2, 4, 6, dan seterusnya. Jadi jaraknya skalanya itu 2. Jangan seperti kemarin. Ya, yang kemarin itu 1, 2, 4, 9, 25. Kalau tidak salah ditulis semuanya di sini. 1, 4, salah itu ya. Jadi harusnya sama jaraknya 0 ke 1. Rentangnya kan sama. 1 ke 2, 2 ke 3 juga sama, rentangnya adalah 1 ya. Ini juga sama pada sumbu X. 1,3 di mana letaknya? 1 pada sumbu X, 3-nya di Y. 2,6, 26, 3, 9,9, 4,12. Nah, ini untuk penyajian fungsi. Kemudian, nah contoh yang kedua. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x kurang 2 dengan daerah asal adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Tentukan daerah hasil atau rank dari fungsi fx sama dengan 3x kurang 2. Bagian B, tentukan letak-letak tersebut pada koordinat kartesius. Bagian C-nya, gambar suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. Kita jawab bagian A dulu. Tentukan daerah hasilnya dari rumus fungsinya fx sama dengan 3x kurang 2. Nah, daerah asalnya ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Berarti ganti X ini dengan negatif 2. Nah, pada daerah asal. Jadi, 3 kali negatif 2, negatif 6 kurang 2. Negatif 6 kurang 2 adalah negatif 8. X yang kedua adalah negatif 1, 3 kali negatif 1, negatif 3 kurang 2 sama dengan, negatif 3 kurang 2 ini sama juga dengan penjumlahan bilangan negatif. Jadi negatif 5. F-nya F0, X-nya diganti dengan 0, daerah asalnya ini kan 0. Berarti 3 kali 0 kurang 2, 3 kali 0, 0. 0 kurang 2, negatif 2. F1, 3 kali 1 kurang 2. 3 kali 1, 3. Kurang 2, 1. F2, 3 kali 2 kurang 2. Sama dengan 3 kali 2, 6. 6 kurang 2 adalah 4.
Jadi daerah hasilnya atau ranknya adalah yang ini hasilnya. -8, -5, -2, 1, dan 4. Nah, nanti kita akan menggambarnya terpisah ya untuk bagian B dan C. Atau mau kalian sendiri yang buat silahkan. Ini menentukan pada bidang koordinat ya. Berarti titik koordinatnya -2,8, -1,5. Nanti kita bahas lagi ya. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, yang ini sering keluar di UN. Fungsi F didefinisikan oleh Fx sama dengan Ax tambah B. Jika F4 sama dengan 5 dan F-2 sama dengan -7, tentukan nilai A dan B. Kemudian bagian B, persamaan fungsinya. Nah, untuk menyelesaikan contoh yang ketiga ini, nanti kalian lihat videonya terpisah ya, supaya mudah. Jadi langsung Ibu menerangkan. Ya, untuk materi fungsi mungkin dicukupkan sampai sini. Jadi kalian silahkan pelajari lagi di buku paket. Nanti tugas-tugasnya kalian lihat. Ibu tidak akan keluar dari buku paket ya. Jadi silahkan kalian pelajari dulu buku paketnya. Selain video ini, setelah kalian menonton video ini, silahkan kalian pelajari lagi buku paketnya. Mungkin kalian belum mengerti, banyak yang belum mengerti ya. Silahkan pelajari lagi. Untuk kali ini, Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.